Manchester City versus Inter Milan tuntas tanpa gol. Pada matchday pertama fase Liga Champions 2024-2025 di Etihad Stadium, City tampil dominan. City sebagai tuan rumah langsung menggebrak sejak kick-off. Pada menit keempat, serangan mereka nyaris membahayakan gawang Inter saat crossing Jack Grealish menemui Erling Haaland di kotak penalti. Tapi bola dengan cepat dipotong Alessandro Bastoni. Inter membalas lewat serangan balik cepat ke pertahanan City pada menit ke-6. Mehdi Taremi yang jadi starter memberikan umpan kepada Marcus Thuram yang berlari di sisi kanan dan dituntaskan dengan sepakan yang bisa dibendung Ederson. 2 menit berselang, City kembali mengancam, kali ini lewat Savio yang melewati penjagaan Carlos Auguston dan mengakhiri dengan sepakan keras. Bola membentur pemain sebelum ditangkap Yann Sommer. Kombinasi Thuram dan Taremi berhasil menembus pertahanan City. Kali ini Taremi memberikan bola kepada Thuram di kotak penalti. Sayang, Thuram terlalu lama menguasai bola dan malah melebar tendangannya. Peluang pertama Haaland hadir pada menit ke-19 saat dia menyambut crossing Savio dengan kepalanya. Bola dengan mudah dibendung Sommer. De Bruyne juga punya kans bikin gol pada menit ke-27 saat mendapat umpan Grealish. Dia memilih langsung menembak dari sudut sempit dan melebar. Satu kans terakhir di laga ini dibuat City pada menit keempat injury time babak kedua. Gundogan menanduk bola crossing Doku tapi bola melayang di atas mistar. Skor 0-0 menutup laga ini. Blunder menit 90 menangkan PSG. PSG memulai agenda Liga Champions dengan menghadapi Girona. Di babak pertama tak ada satupun tembakan dari kedua kubu yang mengarah ke gawang. PSG memiliki 6 percobaan sedangkan Girona nihil sama sekali. Marco Asensio melakukan percobaan yang melenceng tipis dari gawang setelah menerima umpan backheel rekannya. Tembakan tidak akurat juga dilakukan Dembele melalui kaki kirinya yang melayang ke arah tribun. Di ujung laga, PSG akhirnya selamat dari musibah kekecewaan berkat gol Nuno Mendes yang dibantu blunder Gazzaniga. Ketangguhan sang kiper akhirnya sirna karena satu aksi ketika tembakan Mendes dari sisi kiri lolos dari tangkapan Gazzaniga dan bola bergulir di antara kakinya. 3 poin diamankan PSG secara dramatis, sedangkan Girona patah hati di menit akhir karena Buiarra proyeksi 1 angka dalam momen bersejarah mereka. Twente tambah luka Heerenveen kalah habis diboikot dan dibantai AS Alkmaar. Twente menjadikan luka Heerenveen semakin dalam dan menyakitkan. Pasalnya, setelah diboikot netizen dan dibantai AS Alkmaar 1-9, kini Heerenveen menderita kekalahan lagi dari Twente. Diperkuat calon pemain naturalisasi Indonesia Mads Hilgers, FC Twente sukses mengalahkan SC Heerenveen 2-0 di Liga Belanda. Twente yang bermain di hadapan publik sendiri berhasil membuka keunggulan atas Heerenveen pada menit ke-22. Gol diciptakan oleh gelandang serang Sam Steig melalui tendangan penalti. Twente terus menekan selepas unggul 1-0. Tekanan yang diberikan tuan rumah membuahkan gol kedua. Heerenveen kembali dibobol oleh Steig, sekaligus menorehkan brace di laga ini. Di babak kedua, Twente sebenarnya bisa mencetak 1 gol lagi ke gawang Heerenveen. Namun, gol ini dianulir oleh wasit setelah pengamatan melalui VAR. Setelah itu tidak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Twente berhasil meraih 3 poin untuk naik ke posisi ke-6 klasemen dengan koleksi 8 poin. Sementara buat Heerenveen, kekalahan ini membuat mereka masih terpuruk di papan bawah. Anak asuh Robin van Persie menghuni posisi ke-14 klasemen Liga Belanda. Hasil ini juga memperburuk rapor Heerenveen yang pada laga sebelumnya dibantai AS Alkmaar 1-9. Pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Eliano Reinders digelar di Belanda. Netizen yang penting sah. Ada yang unik dalam proses pengambilan sumpah WNI untuk kedua pemain keturunan anyar yakni Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Biasanya, proses pengambilan sumpah pemain keturunan itu digelar di Indonesia. Dan sangat jarang untuk proses pengambilan sumpah yang digelar di luar dari tanah air. Karena kedua pemain ini sibuk dengan jadwal klubnya, makanya PSSI dan Kemenkumham berencana melakukan proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar RI untuk Belanda. Untuk tanggal pengambilan sumpah kemungkinan terjadi pada pekan depan setelah Kepres terbit. Yang penting semua proses dipercepat penyelesaiannya.
Matthijs Hilgers dan Eliano Reinders ditargetkan bisa turun dan bermain bersama timnas Indonesia saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Perlu diketahui, tim asuhan Sintayong akan melawat ke kandang Bahrain pada 10 Oktober, 5 hari berselang pada 15 Oktober. Indonesia kembali pergi ke kandang Cina. PSSI memang ingin mempercepat semua proses naturalisasi kedua pemain ini. Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan Cina, ungkap Erick Thohir. Komisi 3 dan Komisi 10 semuanya sudah sepakat mengabulkan permohonan untuk proses alih kewarganegaraan buat Hilgers dan Eliano. Alhamdulillah proses rapat naturalisasi untuk saudara Hilgers dan Eliano sudah selesai, ujar salah satu anggota DPR. Intinya, permohonan untuk mendapatkan status WNI bagi Hilgers dan Eliano sudah ada, hanya menunggu keputusan presiden yang sebentar lagi akan ditekan. Dengan hadiran mereka berdua, kedalaman skuad merah putih akan meningkat. Bisa jadi Coach Sintayong akan melakukan rotasi pemain atau menurunkan Hilgers dan Eliano secara langsung. Jika sebelumnya sudah ditargetkan PSSI untuk turun melawan Bahrain atau Cina, sudah dipastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Prediksi Atlanta versus Arsenal. Atlanta dan Arsenal akan berjumpa di matchday pertama fase Liga Champions 2024-2025. Pertandingan fase Liga Champions kali ini antara Atlanta dan Arsenal digelar di GW Stadium, dijadwalkan kick-off Jumat 20 September 2024 jam 02.00 WIB dini hari. Musim lalu Atlanta tampil gemilang. Lada finish peringkat 4 di Serie A Italia, juga meraih trofi Eropa pertamanya dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 berkat hat-trick Ademola Lookman di final Liga Eropa. Sementara itu, Arsenal finish peringkat 2 di Premier League. Di Liga Champions, The Gunners mampu mencapai babak perempat final. Namun, mereka gagal melangkah lebih jauh setelah dikandaskan rival lokal Leverkusen yakni Bayern Munchen. Atlanta mengawali musim ini dengan kekalahan 0-2 dari Real Madrid dalam perebutan trofi UEFA Super Cup. Di Serie A, Atlanta 2 kali menang dan 2 kali kalah dalam 4 laga yang telah mereka mainkan. Akhir pekan kemarin, Atlanta mengamankan kemenangan kandang 3-2 atas Fiorentina melalui gol-gol Matteo Retegui, Charles de Ketelaere, dan Lookman. Di Premier League, Arsenal belum terkalahkan. Dalam 4 laga yang mereka mainkan sejauh ini, Arsenal 3 kali menang dan sekali imbang. Terakhir, Arsenal memenangi derby di markas Tottenham dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Gabriel Magalhaes. Pertandingan Arsenal versus Atlanta ini sangat menarik untuk kita nantikan nanti malam. Prediksi AS Monaco versus Barcelona. AS Monaco dan Barcelona akan berjumpa pada matchday pertama Liga Champions 2024-2025. Pertandingan fase Liga Champion AS Monaco versus Barcelona di Stade Louis II. Ini dijadwalkan kick-off Jumat 20 September 2024 jam 02.00 WIB dini hari. Musim lalu, Monaco dan Barcelona finish sebagai runner-up di liga masing-masing. Di Ligue 1 Prancis, Monaco kalah dari PSG. Di La Liga Spanyol, Barcelona harus mengakui keunggulan Real Madrid. Musim ini, Barcelona punya pelatih baru, Hansi Flick, diangkat menggantikan Xavi. Mereka juga telah bertemu dengan Monaco di pramusim dalam ajang Trofeo Joan Gamper di kandang. Barcelona kalah telak 0-3 dari Monaco. Gol-golnya dicetak oleh Lamine Camara, Brel Embolo, dan Christian Mawisa. Di Ligue 1 musim ini Monaco belum terkalahkan. Mereka 3 kali menang dan sekali imbang. Terakhir, Monaco menang 3-0 di kandang Auxerre lewat gol-gol Thilo Kehrer, Van der Son, dan Denis Zakaria. Sementara itu, di La Liga, Barcelona masih sempurna sampai pertandingan kelima. Korban-korbannya meliputi Valencia, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Real Valladolid, dan Girona. Dalam 5 laga itu, Barcelona mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 4. Terakhir, Barcelona menang 4-1 di kandang Girona. Lamine Yamal memborong 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh Dani Olmo dan Pedri. Sangat menarik pertandingan ini untuk kita nantikan nanti malam.